Halo teman-teman. Halo, Selamat datang kembali di Ngobrol. Ruang Ngobrol. Kami habis nonton The Boy and The Boy and Heron Heron. tadi. Filmnya Ghibli terbaru Iya. dari Hayao Miyazaki. Iya, akhirnya kita punya kesempatan nonton filmnya Hayao Miyazaki. Aku terutama pribadi teman-teman, Di bioskop, akhirnya ya. dapat kesempatan nonton filmnya Hayao Miyazaki yang baru di bioskop. Dulu pernah, tapi kan itu dalam rangkaian festival. Itu pun di bawah istilahnya ya ceritanya bahwa beliau sudah tidak ingin berkarya lagi. Alhamdulillah ternyata beliau panjang umur, Ya. masih sempat berkarya dan kita nonton karyanya. Karyanya beliau sebelum ini tuh kan Wind Rises ya. Wind Rises itu adalah tahun karyanya 2013. yang sangat-sangat berbeda karena dia ngomongin manusia bukan ngomongin dunia fantasi dan lain sebagainya. Iya, dan itu juga film biografi kan. Jadi template-nya udah ada. Nah, premisnya Boy and Heron ini adalah ketika isekai ya. Bisa dibilang isekai nggak? Bisa dibilang isekai. Sebagaimana film ini tuh agak-agak mirip sama Spirited Away. Yes. Bagaimana dia pindah ke dunia lain. Spirited Away ke dunia yang ini. Shinichiro ya. Iya. Bagaimana dia pergi ke dunia lain yang ternyata itu ada hubungannya dengan legasinya dia. Tuh. Ini film ini tuh core ceritanya adalah grief karena pada saat itu ibunya meninggal, kemudian dia ayahnya kok secepat itu move on, dia nggak terima. Dia ada bentuk-bentuk keegoisannya sebagai anak kecil gitu. Nah, terus kemudian acceptance. Kalau grief itu selalu sepaket dengan acceptance. Selalu. Iya. Tuh, dan ada perjalanan untuk melewati proses acceptance itu ya. Dan legasi. Sebenarnya formula filmnya itu generik ya? Generik, iya. Generik tapi dalam artian di sini teman-teman bukan berarti generik yang buruk ya. Maksudnya ini tema yang kita familiar lah, mungkin bahasa lebih tepatnya. Dan udah sering dibahas di Ghibli. Tuh. Udah sering dibahas di Ghibli. Makanya sebenarnya spesialnya film ini adalah bagaimana Hayao Miyazaki akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Nanti kami jelaskan soal itu. Yang jelas film ini teman-teman secara nggak cuma secara cerita ya, secara visual itu enak banget dinikmati. Secara visual juga mampu membawa kita melewati 3 proses itu tadi ya. Mulai dari grief-nya, proses menuju acceptance, kemudian sampai ke legasinya seperti apa? Iya, filmnya nggak muluk-muluk dari segi skala cerita juga nggak yang skala ceritanya tuh sangat ini Ghibli banget ya. Juga enggak. Ini tuh Ghibli yang era baru. Soalnya kalau ngomongin Mononoke, kalau ngomongin bukan Howl, satunya itu Nausicaa. Nausicaa. Itu kan skalanya grand sekali. Iya, Nausicaa grand sekali. Itu kan perang besar. Nah, di sini itu mirip-mirip Spirited Away sama habis itu Ponyo sama Totoro yang skalanya tuh keluarga aja. Skalanya keluarga, ngomongin keluarga, ngomongin magisnya soal itu nggak berubah. Betul. Bagaimana di sini tuh dunianya bagus banget, banyak makhluk-makhluk lucu. Dunia, aku ngomongnya apa ya? Dunia Heron ya, dunianya Heron. Iya, dunia Heron. Iya, pokoknya secara visual kalau teman-teman familiar dengan karya-karya Ghibli seperti biasa lah. Kita familiar banget. Signatur tanda tangannya Miyazaki Sensei di Ghibli di film ini ada semua. Ada makhluk unik. Ada makhluk unik. Ada makhluk lucu. Ada dunia yang megah sekali. Ya, ada dunia megah sekali. Yang kita nggak tahu dunia itu ada. Iya. Dan dunianya sama kayak dunia di magis ya di Ghibli kayak dunia ini seakan-akan paralel gitu loh. Dan kita harus spirited away ke sana. Caranya ke sana juga unik. Unik. Nah, twistnya menarik. Apa itu twistnya? Twistnya menarik. Jadi di dunia itu waktu tidak berjalan kan. Nah, kalau kemudian dia bertemu orang-orang yang ternyata dia kenal, yang kemudian aslinya dia nggak kenal. Pada saat itu nggak kenal, tapi ternyata dia itu. Waktu menariknya soal dunia isekainya ini adalah kayak dari kita sempat bilang kan, dunia ternyata tidak berjalan. Waktunya stagnan, punya waktunya sendiri dan ternyata punya waktu-waktu ke tempat dan waktu yang beda-beda. Aku tadi sempat nyeletuk ke Daris waktu nonton teman-teman. Aku bilang kayak, wah ini tempatnya kayak kalau di Marvel kayak TVA. Iya. Kayak TVA. Ala-ala TVA. Kayak TVA. Jadi punya set waktu sendiri, dia yang dia jadi kayak senternya timeline, dia punya waktu tinggal masuk ke waktu mana aja.
Dan yang enak adalah delivery world buildingnya itu smooth. Jadi kenapa ada pelikan di sana? Kenapa ada di sana? Kemudian albeit meskipun pengucapannya itu tidak diucapkan ya. Jadi ada adegan-adegan yang membuat kita paham deliverynya, paham dunianya itu seperti apa. Yang ini bagus. Telling not showing. Showing not telling. Nah, tapi pesannya itu beberapa lebih subtil, lebih telling. Lebih telling. Nah, ini menurutku yang aku kurang. Iya. Yang buatku juga, aku pribadi ini cukup dari segi penyampaian pesan cukup. Aku pribadi cukup kaget sih. Kaget dalam artian film ini kan pacingnya pelan ya teman-teman. Banget. Pelan. Aku ngantuk di awal. Iya. Sepertiga film awal tuh benar bikin ngantuk. Pelan banget. Tapi apalagi kalau capek kan. Ya mungkin dengan pelannya itu juga membuat istilahnya cara penyampaian transisi masuk ke dunia isekai itu jadi mudah dipahami dan subtil juga. Cuma karena pelan, tidak banyak kemudian eksposisi macam-macam. Di akhir kita dapat eksposisi bahwa tokoh Paman Buyut, Paman Buyut bener ya. Si Paman Buyut ini ternyata dia menjadi kayak timekeeper kalau di TVA kayak He Who Remains. Timekeeper. He Who Remains yang kemudian disamperin Loki. Di sini kayak disamperin The Boy-nya itu untuk kemudian ini dunia yang kubangun, dunia ini tidak stabil, tapi akan aku lanjutkan padamu untuk kamu teruskan sebagai legasiku. Dan itu disampaikan dengan cara eksposisi yang mana buatku kaget, loh. Oh, ternyata maksudnya ini, tapi itu disampaikan secara verbal, teman-teman. Jadi lebih ke telling bukan showing. Nah, itu aku kaget banget gitu. Ya maksudku itu sedikit kelemahan sih. Nah, hal yang paling aku sadari belakang aku pas nonton itu, habis nonton tuh aku masih kurang apa ya ini ya. Iya. Nah, cuman setelah ini kan kami nggak langsung review, jadi ada jeda beberapa jam. Aku mikir apa ya. Oh, ternyata ini tuh adalah ini tuh alegori bahwa Miyazaki menerima kalau Ghibli pada akhirnya kalau harus selesai ya nggak apa-apa. Betul, karena kan per film ini dirilis Ghibli itu sahamnya dibeli sama TV Asahi. Nah, ini aku yang belum tahu teman-teman. Nah, makanya itu dan ada wawancara yang menunjukkan bagaimana Ghibli setelah ini ya selesai. Miyazaki bilang gitu. Dan dia bilangnya itu jadi ada titik-titik di mana di filmnya itu seperti kita disuruh mengikhlaskan sesuatu yang emang ya udah mau gimana lagi. Iya. Dan itu disimbolkan dengan kenapa harus yang bisa masuk sana, yang bisa menggantikan kayak keturunan adalah keturunan. Iya. Nah, makanya aku ngomong tadi poin ketiga adalah legasi. Betul. Grievance-nya itu ketika itu, acceptance-nya itu adalah ketika ya udah ibu. Ya, ketika tokoh utamanya memanggil ibu tirinya sebagai ibu. Itu kan acceptance-nya dia. Iya. Dia benci, tapi ternyata aku nggak mau kehilangan kamu deh sebagai ibu. Lalu legasinya adalah di titik ketika Paman Buyutnya juga, oh ya udah, kamu pulanglah. Kamu tahu kan duniamu itu penuh dengan masalah. Kalian akan kalah perang. Ini settingnya itu udah dibocorin. Ya, settingnya dari awal jelas ya. Ini settingnya kalau nggak salah pemboman Tokyo tahun 1940-an itu awal. 1943. 1943. Nah, tapi anaknya tokoh utamanya dengan sangat dengan sangat yakin ya dunia aku nggak di sini. Iya. Maksudku adalah kadang-kadang orang tua itu memang tidak bisa memaksakan kepada anaknya. Iya. Ini tuh paralelnya sama Miyazaki Hayao sama guru. Iya. Aku juga sempat merasa itu kayak gitu bahwa beliau ini sebagai seorang seniman. Bahasanya alegori bener nggak sih? Iya, perumpamaan kan. Sebagai seorang istilahnya pekarya, sebagai seorang orang tua berhasil membuat sesuatu yang besar dan meaningful buat banyak orang kan pasti wajar kan. Orang itu pengen mewariskan ini ke orang terdekat dulu lah. Ya ke anaknya, ke keturunannya. Tapi di tengah-tengah proses kan mungkin ya anaknya juga pengen berproses ke arah yang berbeda, orang tua pengen seperti ini dan akhirnya ya kemudian Hayao Miyazaki memutuskan ya wis lah. Ya kalau memang sudah tidak bisa diteruskan, keturunanku pengen mengambil jalan yang berbeda, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dia tuh udah pada titik itu makanya
akhirnya setelah beberapa jam aku menemukan titik ini. Awalnya nggak dapet tuh tadi. Jadi untung sekali kita nge-reviewnya nggak langsung kemarin tadi. Tapi correct me if I'm wrong, guys. Goro ini anaknya yang bikin Tales of Verge sama yang Greta kemarin. Nah, iya teman-teman. Ada karya yang aku suka sih. Only Yesterday. Betul. Tapi kan kita bisa bilang bahwa dua karya itu kan sebenarnya tidak begitu berhasil. Sebenarnya gini, kalau relatif dari karya Miyazaki yang lain. Soalnya begini. Kalau dilihat secara objektif, Tales of Verge itu oke kok. Oke saja, ya. Tapi kalau kemudian dibandingkan sama Hayao ya langsung kebanting. Iya, mungkin itu kali kata yang tepat adalah si anak ini, Goro ini terovershadow oleh ayahnya. Makanya kemudian legasinya itu, oh ya udah, kamu bisa loh bikin sesuatu yang baru, nggak mau aku. Perumpamaan dari warisannya Pak Hayao Miyazaki ke anak itu adalah blok Lego itu tadi. Iya. Ini ada blok Lego yang dia susun, bisa berdiri walaupun goyang-goyang. Kamu bisa bikin ini lebih stabil atau bikin sendiri dengan blok Lego yang blok-blok bongkar pasang yang sudah aku sediakan. Dan kemudian di akhir dia memegang sesuatu yang dia ngambil, maksudnya walaupun aku nggak bisa nerusin legasinya, tapi aku bawa pesan dari orang tua sesuatu. Itu yang bagus banget coba. Menurutku akhirnya aku paham kenapa orang-orang jadi nge-hype soal ini. Mungkin banyak juga yang nangkap pesan soal itu. Mungkin buat teman-teman kami berdua dan teman-teman yang lain yang sudah mengikuti karyanya Hayao Miyazaki cukup lama, ini akan nge-feel banget sih. Iya, aku akan nonton lagi sih. Aku akan nonton lagi untuk apa nih ya? Untuk benar-benar appreciate dari sudut pandang yang baru tadi. Iya. Mungkin akan lebih kerasa bagusnya. Iya. Betul. Ya biasa kan kalau ditonton 2 kali karena kita bisa lebih melihat layer yang berbeda kan. Semoga akhir tahun masih ada sih. Aku berharapnya. Ya soal acceptance buat aku pribadi juga tidak hanya acceptance soal legacy tadi ya. Jadi acceptance soal apa yang terjadi di hidup penerimaan secara umum karena penerimaan terhadap tragedi karena di tragedi itu kan di sini simbolkan kematian seorang ibu. Tapi buat kita kan mungkin tragedi bisa apa saja. Dipecat kah atau kayak bukan. Iya gitu lah, kehilangan macam-macam lah. Kalau di sini kan ada simbolisme sesuatu yang grand yang nggak bisa diubah dalam sebuah timeline fiksi kan, kayak ibaratnya ibunya si boy ini kan ternyata kalau dari film ini menurut timeline apapun Mahito ya namanya. Mahito ya. Bukan Mahito Jujutsu ya? bukan. Ya di anaknya si Mahito ini di timeline manapun ternyata kan akan kehilangan ibunya. Dan ibunya bilang ya udah, sesuatu yang pasti ya. Ya pasti ya udah nggak apa-apa, dan anaknya harus kemudian bisa ini tuh menerima itu. Kayak Barry Allen. Enggak, ini tuh gimana? Ini tuh ngomongin time travel tapi nggak time travel. Tapi rapi banget. Simpulnya ketemu. Dan tidak dijelaskan. Aku yang magicnya itu adalah hal yang rumit tidak dijelaskan, tapi kita bisa ngerti dari adegan. Betul, dia tidak kemudian ada eksplanasi soal mekanik dunia gimana, tapi kita paham. Itu magisnya Ghibli itu dari dulu. Betul. Tolong ditiru ya film-film Amerika. Ya kan? Please show, bukan tell. Tapi tellnya itu malah soal pesan yang malah kadang-kadang film Ghibli seringnya nggak begitu. Seringnya nggak pernah nyeramahi, tapi ini terasa agak ceramah di belakang sih. Iya. Ya, sekali lagi buatku pribadi mungkin kesannya kayak ya ini nonton mungkin bahasa kasarnya isi kepalanya orang tua mungkin. Iya. Aku berusaha menghindari diksi itu, tapi ya memang itulah yang kita dapat. Gitu. Ngobrolin ini aku makin pengen nonton ulang deh. Iya. Tapi maaf teman-teman, ternyata review ini akhirnya ditujukan kepada orang-orang yang udah menonton. Betul. Sangat personal ya. Karena kita spoilernya banyak banget tadi. Jadi mohon maaf ya sekali lagi. Tapi terima kasih udah nonton sampai ini. Iya. Itu aja Mas Jojo ya? Iya, itu aja. Buat kalian yang nonton sama yang udah nonton karya-karya Ghibli, Hayao Miyazaki, silakan kami tekankan, tontonlah lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Ya, bye.